Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Kifayatul Awam fi Ilmil Kalam. Karangan Syekh Muhammad Al-Fadhali Al-Azhari rahimahullahu taala. Halaman 35. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala ba'duhum, berkatalah oleh sebahagian mereka para ulama, ishtaratu ay ya'rifad dalilat tafsiliyah. Disyaratkan bahwa mengenal ia akan dalil tafsili. Jadi sebelumnya setiap muslim mukallaf itu wajib mengenal 50 akidah bersama dalilnya. Bisa dalil ijmali aja atau bersama dalil tafsili. Nah, ini sebagai lawan ucapan di atas. Ada sebahagian ulama menyatakan disyaratkan bahwa mengenal ia akan dalil tafsili. Setiap satu akidah bersama dalilnya yang tafsili, yang panjang lebar. Dalil tafsili artinya dalil yang dia ketika datang syubhat kepadanya mampu dia membantahnya. Ya. Kalau dalil ijmali, dalil secara umum. Apa dalil adanya Allah? Ada alam, selesai. Kok alam bisa menunjukkan kepada adanya Allah, dia nggak tahu lagi. Ini namanya dalil ijmali. Kalau dia masih tahu, namanya dalil tafsili. Jadi ada ulama yang ketat. Setiap akidah itu harus tahu bersama dalil tafsili. Ya. Jadi harus tahu dalil tafsili. Nanti ada dua. Ada yang menyatakan ulama, artinya wajib in. Kalau dia nggak tahu akidah bersama dalil tafsili, berarti akidahnya nggak sah. Ada yang bilang akidahnya tetap sah, cuma dia berdosa. Nah, di sini nanti ada dua pendapat. Kita lanjut dulu. Lakin al-jumhuru ala annahu yakfid dalilul ijmaliyu likulli aqidatin min hadhil khamsin. Tetapi bermula jumhur para ulama itu sabit di atas bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu cukuplah oleh dalil yang ijmali bagi setiap satu akidah dari ini akidah 50. Jumhur, mayoritas kebanyakan para ulama menyatakan cukup dalil ijmali saja. Setiap akidah kita tahu bersama dalilnya ijmali. Udah cukup. Nah. Wad dalilu tafsiliyu misaluhu idza qila mad dalilu ala wujudihi ta'ala ayyuqala. Bermula ini beliau akan menjelaskan gambaran contoh dalil tafsili. Bermula dalil yang tafsili itu. Bermula contohnya dalil yang tafsili itu apabila dikatakan orang mad dalilu ala wujudihi ta'ala. Apa itu dalil di atas wujudnya Allah Ta'ala? Orang bertanya, apa dalil adanya Allah? Ayyuqala, bahwa dijawab orang, hadhil makhluqat. Ini makhluk. Artinya, bermula dalil adanya Allah itu ini makhluk. Fayaqulu lahu sa'ilu, maka berkata baginya seseorang oleh orang yang bertanya. Orang yang bertanya melanjutkan pertanyaannya. Al-makhluqatu dalatun ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha au min jihati wujudiha ba'da adamin. Bermula makhluk. Artinya ini makhluk itu menunjukkan kepada adanya Allah Ta'ala dari sisi mungkinnya makhluk atau dari sisi wujudnya makhluk sesudah tiada. Fayujibuhu, maka menjawab ia akannya si saya. Apa dalil adanya Allah? Adanya makhluk. Kalau kita tahu sampai situ doang, itu namanya dalil ijmali. Kemudian orang bertanya lagi, makhluk atau alam ini menunjukkan kepada adanya Allah dari sisi mana? Apa dari sisi mungkinnya makhluk? Maksud dari sisi mungkinnya makhluk, ini tanpa melihat kepada makhluk ini sudah ada. Sebelum makhluk ada, dia bisa ada, bisa tidak. Itu namanya imkan. Sebelum alam ini ada, dia bisa ada, bisa tidak. Kemudian alam ini ada. Kok bisa ada? Tadi ada dan tidak sama. Sekarang kuat sisi adanya. Ini menunjukkan ada sesuatu zat yang menjadikannya hingga ada. Nah, ditinjau dari makhluk itu sebelum adanya dan dia mungkin ada, ini namanya sisi kemungkinannya makhluk.
Atau ini makhluk menunjukkan kepada adanya Allah dari sisi adanya makhluk. Ini melihat kepada makhluk yang sudah ada. Begitu kita lahir memang bumi sudah ada. Apa dalilnya adanya Allah? Ya, adanya alam ini. Ini alam sudah ada sekarang. Ba'da adamin, sesudah tidak ada. Sekarang sudah ada. Sesuatu yang ada, pasti ada yang mengadakannya. Misal seperti itu. Jadi yang penting di sini, makhluk menunjukkan kepada adanya Allah. Kalau sisi imkan, dilihat kepada sebelum adanya alam. Kalau dari sisi wujud, dilihat kepada alam sudah ada. Fayujibuhu, maka menjawab ianya seseorang akannya orang yang bertanya. Nah, artinya dia bisa memberikan jawaban. Nah, inilah gambaran dalil tafsili. Insyaallah ke depan nanti kita paham ya. Nah, kita baca syarah sedikit-sedikit aja ya. Enggak usah kita baca semua. Qala ba'dhum yushtaratu. Qauluhu qala ba'dhum yushtaratu. Hadza muqabilun lima qablah. Bermula ini itu lawan bagi ma sebelumnya ini. Sebelumnya ini wajib mengenal setiap akidah bersama dalil ijmali atau tafsili. Boleh dua pilihan. Kalau ba'duhum ini nggak ada pilihan, mesti tafsili. Ya. Kenapa ini disebut lawan di atas? Li'annal wajiba ala hadha, karena sesungguhnya yang wajib di atas ini, ini ba'duhum, itu khususud dalil tafsili. Itu khusus dalil tafsili. Menurut ba'duhum yang wajib dia dalil tafsili doang. Dalil ijmali nggak wajib. Nggak sah. Bahkan ada yang ketat nanti nggak sah iman kalau cuma tahu dalil ijmali doang. Bi khilafihi alama qablah, dengan sebaliknya yang wajib alama qablahu di atas ma sebelumnya ini. Sebelum ucapan ba'dhum di awal di video sebelumnya ada pilihan. Bisa ijmali, bisa tafsili, kama alimta, sebagaimana engkau tahu. Wa muqtadahu anna hadzal ba'dha yaqulu bi wujubi dzalika ala kulli ahadin. Ka wujubil usuli likaunil imani mutawaqqifan alaih. Wa muqtadahu, dan bermula kehendaknya qala ba'dhum. Dan bermula kehendaknya qala ba'dhum. Maksud kehendak yang kita pahami dari qala ba'dhum. Anna hadzal ba'dha, bahwa sungguh ini sebahagian ba'dhum itu berkata iya dengan wajibnya demikian. Wajib demikian mengenal dalil tafsili. Wajib di atas setiap orang. Artinya wajib in. Wujubil usul, dan berkata iya dengan wajib usuli. Secara zahir disyaratkan mengenal ia akan dalil tafsili. Berarti setiap orang mesti mengenal dalil tafsili, fardhu ain. Dan juga secara zahir wajibnya wajib usuli, dalam arti kalau dia nggak tahu dalil tafsili bersama setiap akidah, berarti akidahnya nggak sah. Itu makna wujub usuli. Usul masuk dalam asal akidah. Ada juga nanti wujub far'i. Kalau wujub far'i mayusabu ala fi'lih wala yu'aqabu ala tarkih ya. Kalau wajib furu'i berarti kalau tahu dapat pahala, nggak tahu dosa doang, imannya tetap sah. Itu. Jadi bermula kehendaknya kaul itu, bahwa sungguh ini sebahagian ulama itu berkata ya dengan wajib demikian mengenal setiap akidah dengan dalil tafsili di atas setiap orang fardhu'in. Dan berkata ya wujub ita'atah kepada wujub dengan wajib usul. Kenapa dipahami seperti itu? Likaunil iman mutawaqifan alaih, karena keadaan iman itu terhenti alaihi di atasnya mengenal dalil tafsili. Karena dia mengatakan disyaratkan mengenal dalil tafsili, berarti kalau nggak tahu dalil tafsili nggak sah imannya. Makanya disebut wajib usul. Ada nggak yang berpendapat seperti itu? Yang kita pahami secara lahir seperti itu. Ada nggak? Ada ternyata. Wa nusiba dzalika, dinisbahkan akan demikian pendapat li Abi Ishaq al-Asfaraya ini. Dinisbatkan akan ini pendapat bagi Abi Ishaq al-Asfaraini. Jadi menurut Abi Ishaq, setiap akidah mesti diketahui bersama dalil tafsilinya. Kalau nggak tahu, nggak sah akidahnya, itu ketat. Kalau dia nggak tahu, nggak sah akidahnya. Bukan cuma berdosa, akidahnya nggak sah. Artinya kafir. Fad-dalilu tafsiliyu ala hadza wajibun al-a'yan. Maka bermula dalil yang tafsili di atas ini pendapat, salah satunya yaitu milik Abi Ishaq ini. Maka bermula dalil tafsili di atas ini itu wajib, di atas in, fardhu in, wujuban usulian akan wajib usuli. Bimakna dengan makna
Innahu illam ya'rifuhul mukallafu lam yakun mu'mina. Dengan makna bahwa sungguh hal dan sya'an itu bila tidak mengenal akannya dalil tafsili oleh mukallaf, niscaya tidak ada yang mukallaf itu beriman. Nah ini, kalau kita ambil pendapat ini keras dan berat. Setiap orang fardhu'in mesti mengenal dalil tafsili terhadap semua akidah. Artinya kalau dia nggak tahu dalil tafsili, nggak sah imannya. Berarti dia bukan orang beriman. Berarti banyak banget orang yang tidak beriman. Ini pendapat keras. Makanya beliau menyatakan, wahadha fihi ifratun waharjun syadidun. Bermula ini pendapat itu. Dalamnya ini pendapat itu ifrat, terlalu berlebihan. Waharjun syadid, dan penyempitan yang sangat. Kama qalahu Salahuddin Al-Ala'i. Sebagaimana yang mengatakan akannya oleh Salahuddin Al-Ala'i. Menurut Syekh Salahuddin Al-Ala'i, kalau kita mengikuti pendapat Syekh Abi Isa Al-Asfara ini berat banget. Ya. Wa naqalahu anhul Hafidh Ibnu Hajar, dan menakal akan ini pendapat darinya Salahuddin Al-Ala'i oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Jadi Syekh Ibnu Hajar juga menukil pendapat ini, kemudian beliau membantahnya. Bukan hanya sekedar menukil. Jadi menukil akan ini pendapat darinya Salahuddin Al-Ala'i oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, kama nasu alaihi al-Ghazali, sebagaimana yang telah mengnas di atasnya oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Hai suqala, sekira-kira berkata ianya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali juga membawakan pendapat ini dalam kitab Imam Ghazali. Nggak tahu kitab apa, mungkin dalam kitab akidah ya. Mungkin dalam Ihya ada di awal babnya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Imam Ghazali juga menyatakan sesudah beliau mengutip pendapat Abi Ishaq ini bahwa pendapat ini berat dan keras. Apa kata Imam Ghazali? Asrafat ta'ifatun, telah keterlaluanlah oleh satu kelompok. Fakaffaru awamal muslimin, mereka mengkafirkan akan orang-orang awam dari kaum muslimin. Waza'amu, mereka menyatakan annaman lam ya'rif al-aqaida bil adillati allati harraruha fahuwa kafirun. Mereka menyatakan bahwa sungguh orang-orang yang tidak mengenali akan akidah dengan dalil-dalil allati yang mereka uraikan akannya dalil, fahuwa, maka orang itu kafir. Itu kata Imam Ghazali. Keterlaluan satu kelompok dari mutakallimin. Mereka mengkafirkan banyak orang awam. Mereka menyatakan siapapun yang tidak tahu akidah bersama dalilnya yang tafsili, berarti dia kafir. Karena dia mewajibkan mengenal dalil kepada setiap orang fardhu'in. Dan diwajibkan sebagai wajib usuli. Artinya kalau dia nggak tahu, nggak sah imannya. Fadayyaku rahmatallahil wasi'ata. Maka mereka telah menyempitkan akan rahmat Allah yang luas. Yang tadinya rahmat Allah luas, malah disempitkan. Waja'alul jannata mukhtasatan bi ta'ifatin yasiratin minal mutakallimin. Mereka menjadikan akan sorga itu khusus dengan satu kelompok yang sedikit saja dari kalangan para ahli kalam. Nah, ini ucapan Syekh Al-Ghazali membantah pendapat, salah satunya pendapat Abi Ishaq Al-Asfari ini. Hadza, ambil olehmu akan ini. Khudh hadza, udah selesai. Walladzi fil yusi anna dalila tafsiliyya la yatawaqqafu alaihi al-imanu hatta indaman qala biwujubihi 'alal a'yan. Dan bermula alladzi yang ada dalam yusi, dalam kitab al-yusi, ternyata berbeda dengan yang dinukil dari Abi Ishaq. Dan bermula alladzi yang ada dalam kitab al-yusi, bahwa sungguh dalil yang tafsili itu tidak terhenti di atasnya dalil oleh iman. Hatta, sehingga di sisi orang yang berkata iya dengan wajibnya dalil tafsili di atas fardhu'in. Jadi kalau kita baca dalam kitab Al-Yusi, di sana begini. Dalil tafsili itu tidak menyebabkan tidak sah iman. Sehingga di sisi ulama yang berpendapat wajib dalil tafsili terhadap fardhu'in. Artinya begini. Ada ulama menyatakan untuk mengenal dalil tafsili itu fardhu'in. Tapi mereka tidak menyatakan iman itu baru sah harus ada dalil tafsili. Kalau yang kita pahami di atas, setiap orang wajib mengenal dalil tafsili dan iman baru sah kalau tahu dalil tafsili. Tapi nukilan Syekh Yusi menyatakan dalil tafsili itu tidak menyebabkan terhenti sahnya iman. Bahkan di sisi ulama yang menyatakan wajib setiap orang mengenal dalil tafsili juga untuk sah imannya, mengenal dalil tafsili bukan syarat.
Artinya, menurut nukilan Syekh Al-Yusi, mereka tidak menyatakan mengenal dalil tafsili itu wujud usuli, bukan. Fardu'in ya, wujub usuli bukan, tapi wujub far'i. Artinya kalau dia tahu dapat pahala, enggak tahu berdosa. Namun imannya tetap sah. Nah ini. Wa ala hadza, dan di atas ini yang ada dalam Al-Yusi. Maka bermula wajibnya dalil tafsili min qabili wujubil furu'i. Itu dari kelompok wajib furu', bukan wajib usul. Bimana dalam arti annal mukallafa ya'si bitarki. Bahwa sungguh si mukallaf itu berdosa ia dengan meninggalkannya kewajiban furu' atau dalil tafsiri. Ini agak ringan dikit. Memang semua orang wajib mengenal dalil tafsiri. Tapi bukan wujud usuli. Artinya enggak tahu pun imannya sah. Cuma dia berdosa. Nah, itu. Di atas ini pendapat yang ada dalam Al-Yusi, maka bermula wajibnya dalil tafsili dari kelompok wajib furu' dengan makna bahwa si mukallaf itu berdosa yang dengan meninggalkannya dalil tafsili. La, bukan dengan makna anna imanahu, bukan dalam arti bahwa sungguh imannya seseorang itu mutawakifun, terhenti ya di atasnya dalil tafsili. Jadi bukan berarti imannya enggak sah. Fatahsulu anna fid dalil tafsili salah satu aqwalin. Maka berkesimpulanlah fatahassalah. Maka berkesimpulanlah bahwa sungguh dalam dalil yang tafsili itu ada 3 pendapat. Jadi kalau disimpulkan semuanya, berkenaan dengan setiap akidah bersama dalilnya yang tafsili 3 pendapat. Al-awalu annahu wajibun alal kifayah. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa sungguh dalil tafsili itu wajib di atas kifayah. Artinya di kampungnya mesti ada 1-2 orang yang tahu dalil tafsili. Asani, pendapat yang kedua, annahu mandubun, dalil tafsili itu sunnah. Sunnah saja. Artinya yang wajib dalil ijmali. Maksudnya yang wajib salah satunya. Bermula pendapat yang kedua bahwa sungguh mengenal dalil tafsili itu sunnah. Wa mahallu hadzaini, bermula kedudukan ini, 2 ini, wajib kifayah dan sunnah, ba'da ma'rifatil ijmali, sesudah mengenal dalil ijmali, kama yu'khadhu mimma mara, sebagaimana yang diketahui, yang dipahami akan dia nyama dari ma yang telah lalu ia. Artinya pendapat pertama, yang penting setiap akidah tahu dalil ijmalinya. Sesudah kita tahu dalil ijmali, kita tahu dalil tafsili. Mengetahui dan tahu dalil tafsili itu fardu kifayah. Yang kedua menyatakan sunnah saja mengetahui dalil tafsili. Jadi kedudukan wajib kifayah dan sunnah ini tentunya sesudah mengenal dalil ijmali. Nah, kalau ijmali ini fardu'in. Pendapat yang ketiga annahu wajibun alal a'yan. Pendapat yang ketiga bahwa sungguhnya mengenal dalil tafsili itu wajibin. Setiap orang wajib. Lakin tetapi la yatawaqqaful iman, tidak terhentilah oleh iman di atasnya dalil tafsili. Alama marah. Wajibin mengenal dalil tafsili, tapi walaupun dia enggak tahu imannya tetap sah. Cuma dia berdosa. Itu maknanya wajibin tapi tidak terhenti iman di atasnya. Ini secara umum 3. Kalau kita masukkan pendapat Syekh Abu Isa Al-Asfaraini, ada pendapat satu lagi. Mengenal dalil tafsili wajibin bersama tidak sah iman kalau enggak tahu dalil tafsili. Nah ini di sini ada pendapat satu lagi berarti. Wajibin bersama wajib usuli. Kalau ini wajibin bersama wajib furu'in. Wajib. Cuma iman tetap sah walaupun enggak tahu. Artinya dia berdosa kalau dia tidak tahu. Nah itu kesimpulannya. Jadi ini saya kira enggak harus kita baca semuanya. Yang penting-penting ya. Nah, artinya kembali ke matan. Nah itu. Tetapi jumhur itu menyatakan bahwa sungguh hal nasihat itu cukuplah oleh dalil ijmali saja. Itu setiap akidah dari ini akidah. Ada lagi yang ini. Oh, ini tadi Arabnya ini. Jadi hadhil makhlukat ini naifa'il ayukala, bahwa dikatakan orang hadhil makhlukat akan ini makhluk. Jadi hadhil makhlukat ini bukan jadi khobar mubtada mahdhuf,
Tadi saya bermula dianya dalil wujudnya Allah Ta'ala itu ini makhluk. Ternyata enggak. Jadi hadhil makhlukat ini naib fa'il yuqal. Nah, mana tadi? Hadhil makhlukat naibu fa'il fi'il sebelumnya. Bermula asal itu bahwa dikatakan orang. Bahwa berkatalah oleh si mas'ul. Berkatalah oleh si mas'ul. Orang yang ditanyakan tadi, hadhil makhlukat. Artinya dikatakan akan ini makhluk. Nah, tadi kan ada di atas nih, dari segi kemungkinannya makhluk. Nah, jadi idhofah bayaniyah. Dari segi, dianya sisi, itu mungkinnya makhluk. Min jihatin, hiya imkan huwa. Dari jihad, yang dianya jihad, itu mungkinnya makhluk. Fal idhofah lil bayan. Jadi idhofah jihad kepada imkan, idhofah bayan. Wal imkan ayyakun nasyi' bihaisu. Bermula imkan itu bahwa adalah sesuatu itu dengan sekira-kira tastawi nisbatul wujud wal adam ilaih. Sekira-kira samalah oleh nisbah wujud dan adam kepadanya sesuatu. Jadi, makhluk ini menunjukkan kepadanya adalah dari sisi mungkinnya, maksudnya ditinjau sebelum makhluk ini ada. Sebelum makhluk ada namanya mungkin. Mungkin ada, mungkin tidak. Sama. Begitu kuat sisi adanya, butuh kepada yang mengadakannya. Nah. Oke. Lanjut. Wa amma idza lam yujibhu, dan adapun apabila tidak menjawab ianya seseorang, akannya orang yang bertanya. Enggak menjawab. Dari segi mana alam menunjukkan kepada adanya Allah, dia enggak jawab. Bal qala lahu, bahkan berkata ianya orang yang ditanyakan bagi orang yang bertanya, hadhil makhlukat fakat. Dia cuma menjawab ini makhluk saja. Dalil adanya Allah ya ini makhluk. Dari segi apa dia menunjukkan kepada Allah? Enggak tahu. Walam ya'rif min jihati imkaniha, dan tidak tahu ia dari segi mungkinnya makhluk, aujudiha, atau dari segi adanya makhluk ba'da adamnya sudah tidak ada. Fayuqalu lahu dalilun ijmaliyun, maka dikatakan orang baginya dalil, bagi jawabannya si sa'il tadi, dalilun ijmaliyun. Itulah namanya dalil ijmali. Wahwa kafin indal jumhuri, dan dianya dalil ijmali itu sudah memadai. Kafin, asalnya kafiyun ya. Dan bermula dianya dalil ijmali itu yang sudah memadai inda jumhur, di sisi jumhur para ulama. Wa amma taklidu, adapun bermula taklid, wahwa, dan dianya taklid itu ayya'rifal aqaidal khamsina walam ya'rif laha dalilan ijmalian atau tafsilian. Adapun bermula taklid dan dianya taklid itu bahwa mengenal ia akan akidah yang 50, ya dia menghafal akidah 50. Walam ya'rif laha dalilan, dan tidak mengenal ia baginya akidah yang 50 akan dalil yang ijmali atau dalil tafsili. Itu taklid. Adapun bermula taklid. Jadi taklid ini mubtada, khabarnya belum ada. Taklid. Bagaimana hukum taklid? Sebelum menjelaskan hukum taklid, beliau menjelaskan dulu makna taklid. Taklid itu kita tahu semua akidah. Cuma nggak tahu dalilnya. Dalil ijmali kita nggak tahu, dalil tafsili juga kita nggak tahu. Adapun bermula taklid. Nah, ini panjang banget kalau kita baca hasyiah ini. Dan juga saya juga nggak paham semuanya. Nah, membahas tentang perkalimat. Detail ini Syekh Bajuri. Adapun taklid, yaitu mengenal akidah yang 50. Akidah yang 50, ya kan? Akidah yang 50. Berarti yang nggak boleh taklid nanti bab akidah doang. Kalau bab far'i hukum syara, hukum fikih, itu boleh ya ini. Akidah yang 50. Uhturidha biha anil ahkamil far'iyah. Dikeluarkan dengannya akaid yang 50 dari hukum-hukum far'i. Fa inna taklida fiha kanat tifakan. Maka taklid padanya hukum far'i ada yaitu sepakat. Karena hukum far'i itu dhanniyah ya. Dhanni sifatnya. Ijtihad itu sifatnya dhanni, la yakin ya, bukan yakin.
Nah, karena ada kemungkinan juga hukum itu memang sesuai dengan fakta, ada juga kemungkinan tidak sesuai dengan fakta. Nah, jadi jawabnya di sini, faktulifa ini. Faktulifa. Amma taklid, adapun taklid. Ini di sebagian kitab nggak ada tulisan nih. Matulabun fi ikhtilafil mutakalimin. Ini pembahasan tentang perbedaan ahli kalam fi jihati dalalatil makhlukat alaihi, pada sisi dilalah makhluk kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Ini mestinya di belakang judulnya ya. Ini judulnya pembahasannya kan tentang taklid, bukan tentang dilalah. Jadi ini nggak usah kita lihat dulu ini. Nah ini. Karena apa namanya? Yang jadi jawab amma tadi ini faktulifa. Adapun bermula taklid, yaitu mengenal seluruh akidah tapi nggak tahu dalilnya, faktulifa. Atau fakhtalafal ulama'u, maka ikhtilaflah oleh para ulama padanya taklid. Jadi tentang taklid di bidang akidah, ikhtilaf para ulama. Faqala ba'dhum, maka berkatalah sebahagian mereka para ulama, la yakfit taklid, tidak cukuplah oleh taklid. Wal muqallidu kafirun, dan pentaklid itu kafir. Nah itu. Kalau iman kita iman taklid, itu iman yang diikhtilafkan. Sebagian ulama menyatakan taklid nggak boleh dalam tauhid. Mukallid itu kafir. Wa dhahaba ilaihi Ibnu Arabi wa Sanusi, dan berpandanganlah kepada ini pendapat oleh Ibnu Arabi dan Syekh Sanusi. Ibnu Arabi, Syekh Sanusi menyatakan mukallid itu kafir. Artinya tahu akidah, hafal doang, nggak tahu dalil ijmali, nggak tahu dalil tafsir. Wa atala fi syarhil kubra fi raddi ala ma yaqulu bi kifayatit taklid. Bi kifayatit taklid. Dan berpanjang lebar ianya Syekh Sanusi dalam syarah kubra dalam membantah kepada orang yang mengatakan ia dengan memadanya taklid. Ada ulama yang menyatakan taklid itu mencukupi. Syekh Sanusi menyatakan taklid itu tidak mencukupi, pentaklid itu kafir. Kemudian dalam kitab beliau Syarah Kubra, beliau panjang lebar membantah orang-orang yang menyatakan cukup taklid dalam akidah. Lakin nukila anna Sanusiya raja'a an dzalik. Tetapi dinukil orang bahwa sungguhnya Imam Sanusi itu rujung ia dari demikian pendapatnya. Ada yang menyatakan di kemudian hari Imam Sanusi menarik kembali pendapatnya. Awal beliau menyatakan taklid tidak memadai, pentaklid kafir, kemudian beliau rujung. Beliau menyatakan memada taklid. Nah, tentu ada syarat dan ketentuannya. Memada taklid untuk orang yang memang tidak mampu menguasai dalil. Kalau orang yang punya alat lengkap, cerdas, pinter, kalau belajar paham, ya nggak memadai. Nah itu. Tetapi dinukilkan bahwa sungguhnya Syekh Sanusi itu rujung ayat dari demikian. Atau bahkan bisa saja umum, orang yang punya kemampuan untuk tahu dalil pun dia tidak tahu, bisa saja memadai. Ya, rujung ayatnya Imam Sanusi dari demikian pendapatnya, waqala bi kifayatit taklid, dan berkata ianya Imam Sanusi dengan memadai taklid. Ada yang bilang Imam Sanusi rujung. Dari mana kita tahu Imam Sanusi rujung? Tentunya kita melihat dalam kitab Imam Sanusi. Dalam kitab Imam Sanusi. Masalahnya dalam kitab apa? Ini kata Syekh pengarang Kifayatul Awam. Lakin lam nara fi kutubihi illal qala bi adami kifayati. Tetapi tidak kami temukan, tidak kami lihat dalam kitabnya Syekh Sanusi kecuali pendapat yang menyatakan dengan tidak memadanya taklid. Ada ulama yang bilang Imam Sanusi rujuk dari pendapatnya. Tapi kita lihat di kitab-kitab beliau nggak ketemu. Yang ketemu malah pendapat yang menyatakan tidak memadanya taklid. Ini qauluhu lam nara, ini tidak menafikan bahwa memang benar Imam Sanusi rujuk. Bisa saja Syekh ini apa namanya? Ada kitab-kitab Imam Sanusi yang terlewatkan mungkin. Kan? Yang tidak beliau baca. Ya.
Jadi ada yang menyatakan tadi kita baca sedikit ini ya. La yakfit taklid. Nah, siapa yang menyatakan tidak memadai taklid? Sebagian ulama menyatakan tidak memadai taklid. Pentaklid kafir, termasuk diantaranya Ibnu Arabi dan Syekh Sanusi. Kita lihat nih. La yakfit taklid tidak memadai olah taklid artinya fil iman pada bab iman. Binaan ala anna nazara wajibun. Didasari atas bahwa sungguh nazar itu wajib berpikir ya. Jadi begitu mukallaf balik, kewajiban pertama dia nazar, melihat tanda-tanda adanya Allah. Kalau berpikir mencari dalil tentang adanya Allah itu wajib, berarti taklid nggak memadai. Ada juga yang tidak mewajibkan nazar. Kalau orang yang tidak mewajibkan nazar otomatis mengatakan taklid itu memadai pada iman. Nah, tidak memadai oleh taklid pada iman didasari kepada bahwa sungguh nazar itu wajib. Nah, bahwa nazar itu wajibun wujubal usul. Bahwa nazar itu wajib usuli, bukan wajib furu'i. Kama marah sebagaimana yang terlalu iya. Wa qadis tushkilah hadzal qaul dimuskilkan akan ini pendapat. Kalau kita ambil pendapat Imam Sanusi sebelum beliau rujuk ada muskilnya. Apa muskilnya? Bi annahu yalzimu alaihi takfiru aksari awamil mu'min. Dengan bahwa hal dan syana itu lazim di atas ini pendapat oleh mengkafirkan kebanyakan orang awam beriman. Akhirnya banyaklah orang kafir. Karena banyak orang yang banyak yang taklid di bidang akidah. Wadzalika mimma yakdahu fima ulima. Bermula demikian mengkafirkan banyak orang awam beriman itu daripada yang jelek ia. Pada yang diketahui dia daripada bahwa sungguh junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu aksarul anbiya atba'ah. Itu yang paling banyaknya pengikut di antara para nabi, kan kita tahu ya. Nabi yang paling banyak umatnya nabi kita. Nah, kalau taklid enggak memadai, yang tahu dalil cuma sedikit, berarti umat nabi sedikit dong. Nah, dari mana kita tahu bahwa nabi yang paling banyak pengikutnya nabi kita? 5 warada karena yang warid ya anna ummatahul musyarrafah. Bahwa umat nabi yang mulia sulusa ahlil jannah 2/3. Umat nabi 2/3 penduduk surga. Jadi kalau taklid tidak memadai berarti banyak umat nabi yang neraka. Bagaimana cara menjawabnya? Wajib Sanusi. Imam Sanusi menjawab. Imam Sanusi menyatakan tidak memadai taklid. Tapi muskil itu bisa beliau jawab. Menjawab oleh Imam Sanusi andalik dari demikian muskil fi syarhis sughra dalam kitab syarah sughra bi annal murada bid dalil dengan bahwa sungguh yang dimaksud dengan dalil tajibu ma'rifatu dalil yang wajib dikenalnya. Bahwa sungguh yang dimaksud dengan dalil yang wajiblah oleh mengenalnya. Dalil di atas semua mukallaf itu dalil ijmali. Bahwa dalil jamaliyu. Kata Imam Sanusi, tidak memadai taklid artinya harus mengenal dalil. Walaupun ijmali. Dalil ijmali kan ringan. Nggak mungkin orang nggak tahu dalil ijmali. Nah, jadi tetap tidak menafikan kalau isi surga itu tetap dihuni oleh umat Nabi yang paling banyak. Nah, itu. Nah, menjawab oleh Imam Sanusi dari demikian dalam syarah sughra dengan bahwa yang dimaksud dengan dalil yang wajib oleh mengenalnya dalil terhadap semua mukallaf itu dalil jamali aja. Jamali ini sama dengan ijmali. Wala syakka dan tidak diragukan annahu ghairu ba'idin husulihi. Ghairu ba'idin husuluhu. Dan tidak diragukan bahwa sungguhnya dalil jamali itu ghairu ba'idin. Itu tidak jauhlah oleh menghasilkannya dalil. Limu'dhamil ummah bagi kebanyakan ummah. Karena yang diwajibkan kan dalil ijmali. Dalil ijmali kan ringan. Jadi enggak susah lah untuk diketahui oleh semua orang. Atau minimal oleh kebanyakan umat Nabi. Nah, maka tidak diragukan lagi bahwa sungguhnya dalil ijmali itu tidak jauhlah oleh menghasilkannya dalil bagi kebanyakan umat. Fima qabla akhir zaman pada masa sebelum akhir zaman. Sebelum kiamat tiba, orang pasti tahulah. Wala yushtaratu ma'rifatun nadri ala tariqil mutakallimin dan tidak disyaratkan akan mengenal nazar di atas jalan ahli kalam. Min tahriril ahli dalil dari menguraikan segala dalil wa tartibiha menyusunnya dalil. Wa daf'i syabahil waridati 'alaiha dan menolak syubhat-syubhat yang datang ia kepadanya dalil. Bal wala bahkan tidak disyaratkan al-qudrah. Bahkan tidak disyaratkan al-qudratu akan kemampuan alat ta'bir untuk mengungkapkan bima hasolah dengan ma yang telah hasil ya fil qalbi dari hati. Min dalilil jamali dari dalil jamali. Bahkan yang penting tahu dalam hati saja walaupun kita tidak bisa mengungkapkan kepada orang lain.
Apalagi disyaratkan untuk bisa menyusun dalil dalam bentuk mantiki, pakai kias mantek, sikil segala macam. Itu nggak disyaratkan kata Imam Sanusi. Nah, kalau itu nggak disyaratkan berarti ringan. Nah, lakin kata-kata tetapi sungguh telah terdahululah oleh bahwa sebahagian ulama mereka mewajibkan akan dalil tafsili akan sebagai wajib usuli dan alama. Jadi ada juga pendapat yang lebih keras yang sudah kita baca di awal kan, wajib mengenal dalil tafsili. Ya, tapi itu sebahagian banget. Adapun taklid, yaitu orang mengenal akidah tanpa mengenal dalil ijmali dan tafsili, maka keimanannya diperselisihkan. Sebahagian ulama menyatakan tidak sah taklid. Mukallid itu kafir. Apa maksud mukallid kafir? Wal mukallidu kafirun. Mukallid itu kafir ay ghairu najin fil akhirah, tidak selamat di akhirat. Fala yunafi annahu yu'amalu muamalatal muslimin fid dunya. Maka tidak menafikanlah oleh bahwa sungguhnya si mukallid itu diperlakukan dia akan sebagai memperlakukan orang muslim di dunia. Di dunia tetap muslim. Nggak boleh kita lantas membunuh atau segala macam terhadap mukallid. Jadi kafir itu maksudnya kafir di akhirat, di dunia. Nahkumu bil tawahir. Setiap orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah salat menghadap kiblat itu mukmin. Idza qaila bi annahu yu'amalu muamalatal kuffari fiha. Karena tidak ada yang mengatakan bahwa sungguhnya si mukallid itu diperlakukan akan dia sebagaimana memperlakukan para kafir di dunia, enggak ada. Jadi fal khilafu fi annahu mu'minun aw kafirun bin nisbah lil akhirah. Maka khilaf itu pada bahwa sungguhnya si mukallid itu beriman atau kafir dengan dilihat di akhirat. Di akhirat maksudnya. Dia mukmin apa kafir di akhirat? Adapun di dunia sepakat semuanya dia itu mukmin. Wa amma bin nisbah lid dunya fatajri alaihi ahkamul iman ittifaqan. Adapun dengan nisbah bagi dunia, maka berlaku kepadanya si mukallid oleh hukum-hukum iman sepakat. Kama nasu alaihi al-Yusi, sebagaimana telah mengenas di atasnya oleh al-Yusi. Wa nakala ba'dul muhaqqiqin dan menukil oleh sebahagian para tahqiq daripada Yahya Asy-Syawi, bahwa sungguh ini khilaf alladzi yang ada pada si mukallid itu biaksi dengan sebalik khilaf alladzi yang ada pada Mu'tazilah. Menurut Yahya Asy-Syawi, ini keras Syekh Yahya Asy-Syawi ini. Sebahagian muhakkik menukil dari Yahya Asy-Syawi. Yahya Asy-Syawi menyatakan, ini khilaf yang ada pada pentaklid itu dengan sebalik khilaf yang ada pada Mu'tazilah. Kalau pentaklid tadi di dunia beriman, di akhirat kafir. Mu'tazilah sebaliknya, kata Asy-Syawi. Mu'tazilah di dunia malah kafir. Di akhirat nggak ada khilaf. Maksudnya yang khilaf di dunia. Di dunia dia kafir apa mukmin. Kalau orang beriman tadi yang taklid, khilafnya di akhirat. Di dunia sepakat dia beriman. Di akhirat, khilaf. Ada yang bilang beriman, ada yang bilang kafir. Kalau Mu'tazilah sebaliknya, kata Asy-Syawi. Artinya, annahum kufarun. Bahwa sungguhnya Mu'tazilah itu kafir di dunia. Wa mu'minuna usah dan mukmin yang maksiat. Artinya Mu'tazilah itu ada yang khilaf. Ada yang bilang kafir di dunia, ada yang bilang mukmin yang bermaksiat. Fa'innahu maka bahwa sungguhnya khilaf itu dengan lihat bagi hal dunia. Nah, ini menurut kata Asy-Syawi. Artinya, apakah berlaku kepada mereka Mu'tazilah oleh hukum kufar di dunia atau hukum-hukum orang yang beriman? Adapun di akhirat maka tidak ada khilaf bahwa sungguh mereka Mu'tazilah itu kekal dalam neraka, intah. Wa fihi minal bu'di ma la yafa, dan padanya pernyataan dari jauh itu mah yang tidak terjadi. Jadi pendapat ini nggak boleh diterima nukilan dari Yahya Asy-Syawi. Kita nggak boleh sembarangan mengkafirkan Mu'tazilah. Ya. Jadi ulama tidak mengkafirkan Mu'tazilah, ya kan? Mu'tazilah juga anti tasbih, mereka tanzih. Cuma ada beberapa perbedaan. Nah, kalau kita mengikuti pendapat Syekh Yahya Asy-Syawi ini ngeri. Beliau menyatakan ulama khilaf tentang Mu'tazilah. Mu'tazilah dunia ini mukmin apa kafir? Ada yang bilang mukmin, ada yang bilang kafir. Kalau di akhirat dipastikan kafirnya. Sebalik orang taklid tadi. Orang taklid di dunia disepakati beriman, di akhirat ada yang bilang mukmin, ada yang bilang kafir. Itu. Wa zahaba ilaihi Ibnul Arabi wa Sanusi, dan berpendanganlah kepadanya taklid enggak memadai oleh Ibnul Arabi dan Syekh As-Sanusi.
Artinya zahaba ila qauli ba'dihim. Artinya mengikuti, berpendapatlah kepada pendapat ba'duhum dengan tidak memadainya taklid. Dan bahwa sungguh mukallid itu kafir. Ya. Allahu Akbar. Ya. Lam nara fi kutubih. Kata Syekh Fudali, kita tidak mendapati dalam kitabnya Syekh Sanusi tentang pernyataan yang menyatakan beliau rujung. Hadza la yunafi ma taqaddama an ba'dil muhaqqiqin. Bermula ini ucapan itu tidak menafikan ia akan ma yang telah terdahulu ia dari sebahagian muhakkik. Sebahagian muhakkik menyatakan Imam Sanusi rujuk. Tapi Syekh Fadali tidak mendapati kata rujuknya dalam kitab Imam Sanusi. Li'annal makna, karena makna ucapan lam nara fi kutubih, lam nara fi kutubihil lati ra'ainaha. Tidak kami dapati dalam kitab-kitab yang kami lihat akannya kitab. Kitab yang kami baca, kami tidak menemukannya. Bisa saja ada kitab lain yang kami tidak membacanya. Itu maksudnya. Wahada layak tadi anna Sanusiya. Bermula ini ucapan itu tidak menghendaki ya bahwa sungguh Syekh Sanusi itu tidak menjelaskan dia demikian dalam semua kitab-kitabnya Syekh Sanusi. Tetapi fillati itola alaihi Syekh, tetapi pada kitab yang melihat di atasnya kitab oleh Syekh saja. Jadi kitab Imam Sanusi yang dibaca oleh Syekh, di situ yang enggak ada pernyataan Imam Sanusi rujuk. Bisa saja dalam kitab Imam Sanusi yang lain ada pernyataan kalau beliau rujuk. Wa yumkinu annahu sarah, dan mungkinlah bahwasanya Syekh Sanusi itu menjelaskan ia dengannya rujuk dalam kitab-kitab allati lam yattali alaiha Syekh, yang tidak melihat kepadanya kitab oleh Syekh, kama qala dzalikal ba'du, sebagaimana yang dikatakan akan demikian oleh sebahagian ulama. Wallahu a'lam bisawil marji wal ma'am. Semoga ada manfaatnya dengan segala kekurangannya. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi